kita misalnya bisa ngobrol dalam jangka waktu entah sebentar atau cukup lama, dan di situ tuh yang akan membuka pikiran dan hati masing-masing. Menurut Kis, sejauh ini Kis jalanin tuh kayak gitu. Kis ngerasanya, karena kalau ada suami orang tuh ya, dia cerita segala, walaupun nggak yang baik-baik, walaupun mayoritas memang banyaknya baik-baik Kak. Kalau 80% kita bilang mayoritas suami orang menceritakan istrinya yang bagus-bagus. 20% aja yang kurang karena memang lagi ada masalah gitu. Tapi Kis tetap punya perasaan gitu, kerasa bahwa mereka tuh sebenarnya sayang sama keluarganya tuh. Laki-laki itu mayoritas tuh sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab sama keluarganya. Yang Kis rasa ya, mereka tuh sebenarnya orang yang sangat ingin membahagiakan keluarganya. Yang Kis rasa nih, ini kan aku merasanya dari lubuk hatiku. Ya, aku merasa dari hati. Aku tidak hanya dari telinga. Aku adalah perempuan yang tidak mudah percaya karena aku selalu menyadarkan diriku gini, perempuan tuh lemah di telinga. Aku selalu ketika dengar itu orang, aku langsung mendalami kedalaman hatinya dari hatiku dan pikiranku, ku satukan untuk aku bisa memahami lebih dalam dari ucapan dia dan tindakan dia dan seluruh gestur tubuhnya. Aku nggak sembarangan untuk langsung, oh yang dia ucapkan ini 100% benar, enggak. Dari situ, semenjak banyak Kis mengenal banyak mereka ini, orang-orang yang berbeda ini, Kis mendapat kesimpulan, mayoritas sebenarnya laki-laki itu adalah pria yang bertanggung jawab. Mayoritas, ya. Kita nggak bicara tentang minoritas, Kak. Kita tentang mayoritas. Sebenarnya laki-laki, mereka ketika sudah berada di dalam hubungan, apalagi itu pernikahan, apalagi punya anak, ya, apalagi ini ya, garis bawahi punya anak. Mereka punya hati yang sangat sesungguhnya tuh sensitif. Mereka tuh sangat ingin membahagiakan anak dan istrinya. Mereka tuh ingin memberikan yang terbaik. Cuman misal ada momen di mana nih misalnya keadaan dalam rumah tangganya tuh nggak sebaik itu. Padahal dia nggak mengharapkan, namanya keadaan kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ada momen yang dimana nggak enak itulah terjadi di sana. Disitulah mereka tuh akan mencari arah. Gimana ini? Karena dia adalah laki-laki yang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab seumur hidup bukan hal yang mudah, Kak. Bukan hal yang mudah, apalagi kita hanya manusia biasa. Nah itulah ketika kita masih mengandalkan diri sendiri. Menurut Kis, kita butuh yang namanya kesana kemari dulu, lihat dulu. Itu sampai kita temukan jati diri kita yang sesungguhnya nanti. Memang butuh proses itu. Yang Kis benar-benar merasa Kak, sangat jarang laki-laki yang sebenarnya dia tuh mau lari dari tanggung jawab tuh enggak Kak. Cuman mereka tuh udah berusaha sebenarnya semaksimal mungkin, tapi belum berada di titik yang seharusnya. Mereka tuh berusaha Kak, semaksimal kemampuan mereka. Itu yang Kis rasakan, aku merasakan itu. Terasa, dulu Kis nggak pernah merasakan itu. Karena dulu kan aku masih labil. Dulu aku adalah perempuan yang belum paham cara mengatasi dan mengerti orang lain. Ya aku dulu masih ego, aku cuma mikirin diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa memahami orang, logikanya gitu. Iya, iya Kak Erli, gini loh. Kita sampai berada di titik bisa memahami kondisi apa yang orang jalani, ya karena kita udah menerima diri sendiri dulu, kita udah muncul kesadaran, kita terima diri kita berada di titik oke, kita di posisi netral gini kan, kita nggak berpihak kepada manapun. Di saat itu kita bisa membuka pikiran dan hati kita dengan lebih terbuka. Nah, kita jangan cuma dari telinga dan juga jangan mudah percaya hanya dari satu sumber. Tapi Kis bicara dari satu sumber aja aku udah bisa memahami kondisi orang itu. Anehnya Kis ya misalnya deket sama orang. Ini orang ngobrol, apa yang keluar dari mulutnya kan masuk ke telingaku. Tapi aku tidak langsung semerta-merta ku telan apa yang masuk ke telingaku. Aku memproses itu secara perlahan, masuk ke dalam pikiran, ke dalam hatiku, ku dalami kisah itu dan aku jadi bisa ada dapat bayangan apa yang sedang terjadi sama dia. Itu yang Kis bersyukur dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan Kis itu Kak. Jadi aku tahu ketika orang ini datang tuh kerasa. Makanya kenapa aku tahu kenapa cowok-cowok kalau kakak bilang, nih cowok-cowok semua misalnya brengsek atau apa ya pasti namanya. Jangankan cowok-cowok, cewek juga banyak kok yang nakal. Iya kan kita ada sisi nakalnya tapi asalkan kita nggak jahat. Ada sisi nakalnya. Sebenarnya di balik semua itu mereka tuh cuma sedang menutupi keadaan yang sebenarnya Kak.
Itu yang Kis rasakan. Aku bisa merasakan itu, Kak, beberapa orang datang sama aku itu kan, yang dia cerita gitu. Kurasain banget, ku dalami gitu kan, oh ini sebenarnya kejadiannya nggak kayak gini nih. Ini orang sebenarnya lagi ada trouble-nya ini. Anehnya aku kenapa bisa membaca itu. Sebenarnya kan kalau manusia harusnya enggak, tapi aku nggak tahu aku dikasih itu, Kak. Iya, aku kerasa, Kak. Mhm. Dan seperti gaya bicara, apa Kakak? Kis bersyukur dikasih Tuhan kelebihan itu tuh untuk bisa memahami orang. Makanya di situ kenapa Kis tuh nggak pernah dalam hidupku tuh punya keinginan untuk merebut kebahagiaan orang. Karena jujur aja gini Kak, ini kan Kis, perempuan manusia biasa. Kalau ditanya, pernah nggak kamu suka sama itu orang? Macam-macam Kak, pernah. Pernah banget, aku suka. Tapi karena aku bisa mendalami apa yang ada di hati dan pikirannya, aku punya hati nurani yang tidak mau merusak kebahagiaan orang. Kerasanya gini Kak, ini laki misalnya kan dia tuh punya istri, punya anak juga. Terus hubungan mereka tuh lagi nggak baik-baik aja. Ini laki-laki ini tuh bukan karena dia nggak cinta, bukan karena dia mau lari, tapi karena memang saat itu momennya dia tuh lagi dalam keadaan nggak baik-baik aja. Terasa Kak, lagi nggak baik-baik aja. Tapi dia kan nggak bisa cerita ya keadaannya sesungguhnya. Dia nggak mampu untuk keluar nih dari mulutnya bahwa ini loh keadaan yang sebenarnya. Karena apa? Karena dia adalah laki-laki yang harus bertanggung jawab untuk hubungan keluarganya yang harmonis. Kedua, dia harus tetap menutupi aib keluarga. Itu yang suka dari mayoritas pria ya Kak. Gini, anggap ya kalau di mata orang misalnya laki-laki yang suka kesana sini, ke LC sana, LC sini, itu kalau dianggap buruk di mata orang, kita jangan lihat hanya dari satu aspek. Lihat ada hal lain yang terjadi di dalam hidupnya yang kita nggak tahu, yang di belakang itu. Dia tuh sudah berada di titik sampai dia kayak gitu tuh ada hal terjadi di dalam hidupnya yang dia tuh nggak bisa cerita Kak. Dia nggak mampu, karena apa? Itu tugas dan tanggung jawab dia tuh berat. Kalau perempuan Kak, nih ku kasih tahu, mayoritas perempuan dia punya bestie, ya. Dia kumpul sama bestinya, semua aib di keluarganya sampai tetek bengek semua diceritakannya, habis itu dia nangis,